lu suka keyboard? Atau lu suka Lego? Atau lu suka dua-duanya? Sini, gua kasih tahu keyboard yang cocok banget buat kalian yang juga suka sama Lego. Yang lagi gua pegang sekarang ini adalah Epomaker Brick 87 atau Brick 87, sebuah keyboard mechanical TKL dari Epomaker yang premisnya itu unik banget. Uniknya bukan cuma karena fitur aja, tapi juga karena bentuknya dan karena di keyboard ini kalian itu bisa pajang atau pasang Lego-Lego minifigure kalian di bagian atas atau bagian belakang keyboardnya ini. Nah, penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Tommy. Dan di video ini gua lagi mau ngebahas sebuah mechanical keyboard TKL unik dari Epomaker, yaitu Epomaker Brick 87. Secara overview, keyboard ini adalah sebuah mechanical keyboard berlayout TKL yang juga wireless dan punya dedicated space buat kalian taruh Lego-Lego minifigure kalian di sini. Jadi ibaratnya kalau kalian mikir keyboard itu cuma bisa dimodif switch sama keycapsnya aja, di keyboard ini bisa kalian dekorasi, bisa kalian modif juga dengan kreasi kalian kalau misalnya pakai Lego. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat si unit keyboardnya dan ada dongle buat koneksi wirelessnya di kompartemen spesial di belakang keyboardnya. Dapat kabel Type-C braided, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat extra switch, dapat extra keycaps buat macOS, dapat Lego minifigure gitu, sama user manual. Oke, jadi Epomaker Brick 87. Premis keyboard ini cukup unik ya, karena dia itu bisa nge-cater ke dua tipe orang sekaligus, yang suka mechanical keyboard sama yang suka Lego. Dari namanya aja sebenarnya udah ketara banget ya, kalau keyboard ini tuh bakal berhubungan sama yang Lego-Legoan gitu, yang brick-brickan gitu lah. Dia punya layout TKL, which is layout keyboard favorit gua, dan gue yakin layout favorit banyak orang juga. Secara desain juga nggak biasa banget ini keyboard ya, karena dia punya bentuk tuh melengkung ke atas gitu. Jadi otomatis side profile-nya itu ngikutin si lengkungan casingnya. Untuk varian warnanya sendiri ada 4. Ada warna grey green, grey pink, white purple, dan clear black kayak yang gue punya sekarang ini. Di bagian belakang keyboardnya ada dedicated space buat naruh Lego minifigure kalian. Dan di bagian depannya itu ada 2 slider. Yang bagian kiri itu slider volume, dan yang kanan itu buat ngatur RGB bawaan si keyboardnya. Di bagian bawah keyboardnya juga selain ada kompartemen buat naruh dongle-nya, ada rubber feet juga dan ada flip up feet 2 level yang bisa dipakai buat ngatur typing angle-nya sesuai preferensi kalian masing-masing. Untuk keycaps-nya, khusus yang varian warna clear black ini, pakai keycaps PBT translucent gitu yang for some reason diklaimnya itu OEM profile. Padahal dia itu ujung keycaps-nya agak rounded, jadi gua nggak terlalu yakin ini OEM profile. Lebih mirip ke SE profile tapi nggak setinggi SE profile. Kira-kira ini profile apaan ya? Untuk switchnya dia pakai Epomaker Wisteria switch yang linear dan udah factory loop. Jadi secara out of the box udah smooth banget, akustiknya enak dan beratnya juga pas gitu. Jadi cukup enak lah buat gua pakai ngetik sehari-hari. Stabilizersnya secara bawaan pakai plate mount stabilizers yang udah factory loop juga, tapi PCB dari keyboard ini juga bisa dipakein PCB mount stabilizers cuy. Untuk koneksinya dia itu udah triple mode connection, yang artinya dia bisa dipakai secara wired pakai kabel Type-C, bisa dipakai secara wireless pakai dongle 2,4 GHz, dan bisa juga pakai Bluetooth. Jadi pastinya udah enak dan convenient banget buat pemakaian sehari-hari. Ada software bawaannya juga, jadi bisa atur-atur remap keys, makro, ngatur RGB juga. Ya standar lah ya. Oke, jadi itu dia untuk fitur si Epomaker Brick 87 ini. Sekarang kita bongkar keyboardnya. Sebelum bongkar, kompartemen Legonya itu harus dicopot dulu dari belakang keyboardnya. Terus untuk bongkarnya juga mesti pakai pry tool buat misahin bagian top case dan bottom case-nya. Dan harus agak hati-hati ya sama si slidernya, karena case-nya itu kayak intertwined gitu sama slidernya. Kalau udah kebongkar, bakal kelihatan kalau ternyata di sini PCB-nya itu ada 2. PCB buat si escape dan F-row yang nyatu ke top case-nya, dan PCB keyboard biasanya yang nyambung pakai ribbon gitu. Jadi ya harus agak hati-hati lah untuk misahinnya. Dampening medianya juga cukup lengkap, tapi di sini PCB foamnya itu nempel banget sama PCB-nya, jadi agak ngeri kalau dicopot. Takut nanti hot swap soketnya itu ada yang ngikut. Nih ya, saking nempelnya itu sampai sobek pas gue coba untuk copot. Untuk plate-nya masih pakai bahan steel dan PCB-nya itu south facing universal hot swap RGB, jadi udah pasti oke kalau dipakein keycaps cherry profile. Di bottom case-nya juga ada baterai 3000 mAh buat koneksi wireless-nya. Terus ada hal unik nih. Ternyata slidernya itu bisa dicopot dan dia itu kayak ada semacam JST cable gitu buat koneksi ke PCB-nya. Dan ini harus dihandle secara hati-hati banget, soalnya kayak kerasa ringkih gitu, agak ngeri sih. Untuk mounting sistemnya, keyboard ini pakai gasket mount dengan sistem silicone gaskets. Ya, standar gasket mount zaman sekarang lah ya.
Nah, jadi itu dia untuk bagian internal keyboardnya. Tapi sebelum gue kasih kalian typing testnya, gue mau ngasih tahu kalian dulu kalau Epomaker itu nggak cuma jualan keyboard aja, tapi dia juga jualan aksesorisnya, which is kayak switch sama keycaps keyboard gitu. Kayak misalnya Epomaker Sky Blue keycaps yang legendingnya itu side printed kayak keycaps bawaan Tide seriesnya mereka, dan switch Epomaker Zebra yang stemnya pakai pom, yang kalau kalian ingat dulu tuh switch yang pakai stem pom gitu suaranya lebih ke deep sound profile gitu, mungkin bisa lebih bikin talky. Jadi ini dia untuk typing testnya secara stok dan secara udah diganti switch sama keycapsnya. Oke, jadi Epomaker Brick 87 ini harganya itu ada di 99 US dollar, atau kalau misalnya kita convert sekarang ke rupiah dengan kurs sekarang itu sekitar di 1,5 jutaan atau 1,5 jutaan, belum sama pajak sama shipping. Menurut gue sih untuk sebuah keyboard wireless TKL yang punya premis unik dan juga bisa dibilang high quality gitu ya, itu harga yang cukup masuk akal dengan catatan nggak ngitung pajak sama shippingnya ya. Karena emang pajak sama shippingnya itu bisa bikin harga keyboard ini tuh agak sedikit ngelonjak sih. Jadi tunggu apa lagi sih Epomaker? Ayolah masuk Indonesia secara resmi dan ya kalau bisa cari distributor resmi lah ya, supaya kita orang Indonesia tuh bisa nikmatin keyboard-keyboard kalian tanpa harus mikirin pajak sama harga shippingnya cuy. Unik sih keyboard ini. Kalau misalnya kalian koleksi minifigure, bisa bikin seolah-olah kalau lagi ngetik ada yang nemenin gitu. Kalau gue sih rasanya jadi kayak orang penting di Empire cuy. Oke, jadi itu dia untuk review singkat gue terhadap Epomaker Brick 87. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.